Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you. Hi everyone, how are you today? I hope you have a good day, a good feel, and a good vibe in your whole life. Okay, meet me again with Miss Yunis in English class. Ketemu lagi sama Miss Yunis di kelas bahasa Inggris di kelas 8 semester 1. Dimana kali ini kita akan membahas atau berdiskusi mengenai isi dari chapter 2 atau bab 2. Oke, tujuan pembelajarannya yang pertama, to state that we can do something, untuk menyatakan bahwa kita bisa melakukan sesuatu. Yang kedua, to state that we will do something, untuk menyatakan bahwa kita mau atau bersedia melakukan sesuatu. Nah, berarti jelas ya, bisa digarisbawahi bahwa pernyataan yang atas dan yang bawah ini tidaklah sama atau berbeda. Nah, poin pertama di sini adalah menyatakan suatu kemampuan seseorang untuk menyatakan sesuatu. Sementara poin kedua di sini menyatakan kemauan atau kesediaan seseorang untuk melakukan sesuatu. Berarti jelas ya, main vocabulary-nya atau kosakata utama di sini akan kita pelajari adalah can dan will. Next, beberapa contoh kalimat di mana kita untuk menyatakan kemampuan sesuatu. Yang pertama, I can go with you. Nah, berarti seseorang itu bisa atau dapat pergi dengan seseorang. They can sing English song. Mereka bisa menyanyi lagu bahasa Inggris. We can solve English subject. Kita bisa memecahkan atau mengerjakan materi bahasa Inggris, pelajaran bahasa Inggris. It can run fast. Dia dapat berlari dengan cepat atau kencang. She can eat some food when she starving. Dia bisa memakan beberapa makanan ketika dia merasa sangat lapar. Oke. Sementara yang di sampingnya adalah contoh kalimat dari kemauan atau kesediaan seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, we will wait you in the library. Kita bersedia atau kita akan menunggu kamu di perpustakaan. Dan we will do our homework at the library. Kami bersedia mengerjakan PR kami di perpustakaan. Yang ketiga, we will go to the concert with you. Kami bersedia atau kami akan pergi ke konser bersama dengan kamu. I will wash the car. Saya akan mencuci mobil tersebut. He will help us to solve the math. Dia akan membantu atau dia mau bersedia menolong kita untuk mengerjakan soal matematika. Oke. Kemudian setelah tadi ada beberapa pernyataan, di sini juga ada beberapa contoh how to ask atau bagaimana cara menanyakan kemampuan dan kemauan seseorang melakukan sesuatu. For example, can you answer the questions? Apakah kamu bisa menjawab pertanyaan? Nah, berhubung dia bisa, maka di sini jawabannya adalah yes, I can. Kalau tidak bisa, bagaimana kira-kira? Ya, betul. No, I cannot atau no, I can, ya. No, I can't. Dan can they sing a pop song? Dapatkah mereka menyanyi sebuah lagu pop? Oke, jawabannya karena dia atau mereka tidak bisa, maka di sini jawabannya adalah no, they can't. Oke, contoh selanjutnya, can he solve the problem? Yes, he can. Can it run fast? Sorry. Yes, the tiger can. Jadi di sini berhubung jawabannya bisa, berarti jawabannya harus yes, the tiger can. Kenapa? Tahu-tahu ada tiger, ternyata di sini yang dimaksud it adalah si tigernya itu. Next, can you dance a traditional dance? Bisakah kamu menari sebuah tarian tradisional? No, I can. Karena jawabannya tidak bisa, berarti dia harus jawab no, I can. Next, beberapa contoh pertanyaan untuk menanyakan suatu kemauan atau kesediaan seseorang melakukan sesuatu. Will you come to the party with me?
karena dia mau atau bersedia, maka di sini jawabannya adalah yes, I will. Kalau nggak mau, good, no, I won't. Ya, I won't. Singkatan dari I will not. Will not disingkat jadi won't. Oke. Kemudian, will you wear your new clothes? No, I won't. Karena dia jawabannya tidak bisa. Then, will you drive your motorcycle to the school? No, I won't. Seperti ini ya, pakai won't ya. Oke. Kemudian, will you bring my bag to the class? Yes, I will, karena dia bersedia. The last one, will you lend me your jacket? I feel cold. I feel cold ya. Bersediakah kamu meminjamkan jaketmu kepada saya? Saya merasa kedinginan. Tuh, ya tentu, ya saya bisa, ya saya bersedia. Itu ya jawabannya. Oke, di sini Miss juga memberikan beberapa contoh, atau yang mungkin sudah pegang bukunya, kalian bisa buka buku kalian halaman 23 atau 24. 22, 23. Oke, for example, contoh nomor 1. Si A bertanya kepada si B, Can you write the message in English? Bisakah kamu menulis pesan dalam bahasa Inggris? Nah, kemudian dia menjawab, I don't think I can, but I will try. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya bisa, tetapi saya akan mencobanya. Oke, berarti dia sebenarnya nggak bisa ya, tapi dia mau mencoba. Siti, I think you can ask me the question in English. Siti, menurut saya atau saya pikir kamu bisa meminta saya untuk bertanya dalam bahasa Inggris. I'm not sure, but I will try. Aku nggak yakin atau saya tidak yakin, tetapi saya akan mencobanya. Kemudian contoh nomor 3 juga, untuk menanyakan kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu. Will you sing an English song in Miss Nani's birthday? I know you can. I know you can. Maukah kamu menyanyikan sebuah lagu bahasa Inggris di ulang tahunnya Miss Nani? Aku tahu kamu bisa, gitu. Oke, I will. Baik, saya bersedia. But why not you? You can sing too. Can you? Can you? Kayak ada penekanannya. Can you? Oke, saya akan coba. Oke, saya bersedia. Tetapi kenapa bukan kamu? Kamu juga bisa menyanyi gitu. Benarkan itu? Can you? Bukankah itu benar? Oke. Contoh nomor 4. Lina, sorry. I cannot come on time to the meeting. Lina, maaf aku nggak bisa datang tepat waktu di pertemuan atau di rapat. You can, kamu gak bisa. I know you can. You just will not to do it. Kayaknya si ceweknya nih ngambek nih gitu. Ketika teman lelakinya ini bicara atau mengatakan bahwa dia tidak bisa datang ke sebuah rapat, kemudian si anak perempuannya mengatakan, kamu gak bisa. Aku tahu ya kamu bisa. Kamu hanya tidak ingin melakukannya gitu. Dalam arti sebenarnya si anak laki-lakinya ini bisa, tapi dia bilang kalau bahasa kita tuh kayak di ngaret-ngaretin, padahal dia sebenarnya bisa gitu ya. Kemudian contoh nomor 5, Siti, can you return the book to the library for me please? Siti, bisa nggak kamu balikin atau bisakah kamu mengembalikan buku ke perpustakaan untukku? Tolong gitu. Certainly, I can and I will. Wah, baik banget ya si Siti ini. Kata dia, oh tentu saja, aku bisa dan aku bersedia. Gitu. Next. I have to gadget atau to phone ya, whatever you say, what do you think, ini namanya apa? Tapi di sini itu seperti sebuah gadget dan di sini akan berisi tentang 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 8 ya. Ada 8 pernyataan di mana nanti kalian akan menulis atau menjawab
pertanyaan berdasarkan dari pernyataan-pernyataan yang ada di sini. Oke. Yang pertama, Mrs. Harum berkata ya, Mrs. Harum said, I'm very proud of you, Siti. Now she can. Oh, dia berbicara kepada orang ketiga. I'm very proud of Siti. Now she can help me with the housework before she goes to school. She can get up early herself. Mrs. Harun ini berkata, Bu Harum ini berkata, mungkin ke tetangganya atau ke temannya gitu ya. Saya merasa sangat bangga sama Siti gitu. Siti itu mungkin adalah anak perempuannya. Sekarang dia bisa membantu saya untuk mengerjakan pekerjaan rumah sebelum dia pergi ke sekolah gitu. She can get up early herself. Dia bisa bangun lebih pagi sendiri, biasanya dibangunin. Nah, sekarang akhir-akhir ini si Siti jadi sangat rajin membantu mamahnya untuk membantu mengerjakan pekerjaan rumah dan juga bangun sendiri tanpa harus dibangunkan gitu. Kemudian kalian baca, kalian resapi nomor 1 sampai 8, kemudian tugasnya ada di sebelah kanan. Kanan atau kiri nih di kalian? Di sebelah kanan Miss Yunis ya. Oke, kanan. Berarti ini mungkin kalian kiri. Oke, tugasnya yang pertama. Miss kasih satu contoh nomor 1 untuk kita jawab bersama-sama. Jadi tolong didengarkan. Number 1. According to Mrs. Harum, berdasarkan yang Miss Harum bilang atau pernyataan Bu Harum, A. Siti can help her with the housework before she goes to school. Oh ini sudah dijawab. Kemudian yang B, she can get up early herself. Nah, anggap saja yang nomor 1 ini A sama B-nya itu kosong ya. Berarti kalian hanya ada tulisan according to Mrs. Harum. Jadi, berdasarkan Ibu Harum, titik 2, kalian cari pernyataan yang sesuai dengan kata-kata yang ada di kolom sebelah kiri, di HP yang sebelah kiri ini. Yang sesuai itu apa? Miss Harum tadi bilang apa sih? Tuh, gitu ya. Jadi berdasarkan kata Miss Harum itu tadi ngomong apa di sebelah kiri? Yang pertama, yang pertama, Siti bisa membantunya untuk mengerjakan pekerjaan rumah sebelum pergi ke sekolah. Yang kedua, dia juga bisa bangun sendiri dan lebih awal. Coba kita cek dulu. Kata Bu Harum, ya Bu Harum itu sangat bangga kepada Siti. Yang pertama, oke, jawabannya berarti benar ya. Kemudian yang kedua, oke deh, bonus deh. Yang kedua kita jawab bersama-sama juga. According to Rani, Yuli can, berdasarkan atau apa yang dibilang Rani, Yuli di sini bisa apa? Coba kita cari di sini. Kata Rani, Yuli Antono can make fried rice. Oke, ketemu ya. Pertama, can make fried rice and they can fry the egg nicely. They can also serve fried rice beautifully with tomatoes and celery. Seledri. Oke, berdasarkan Rani, Yuli can apa tadi? Make fried rice. Kemudian, she can fry the egg nicely. Kemudian serve. She can serve fried rice beautifully with tomatoes and celery. Jadi tugas ini silahkan kalian kerjakan sendiri di buku tugas, kemudian dikirim di Google Classroom di topik yang sudah ditentukan sama Miss Yunis. Terima kasih. Thank you for your attention dan good luck. Selamat mengerjakan.